Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalkan nama saya Leili Amalia, mahasiswa dari Desain Interior dari Institut Teknologi Sains Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang paket perubahan saya buat seperti ini. Pertama-tama yang saya akan jelaskan, yang pertama ada gambar, yang kedua ada material, yang ketiga ada bentuk-bentuk, lalu tema, interior ruangan, elemen interior yang menonjol, akses masuk, keluar, dan sirkulasi, transformasi bentuk dan fungsinya, bentuk dan komposisi atap, dinding, lantai, bukaan, penggunaan unsur garis, titik bidang, pemilihan dan penggunaan warna. Selanjutnya yang terakhir ada prinsip-prinsip desain. Di sini saya akan memberitahu dulu gambar-gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada material yang saya gunakan. Yang pertama adalah duplek. Alasan saya menggunakan material ini karena pada gubahan ruang publik yang saya buat harus sedikit memberikan irama lengkungan yang membuat kertas harus sedikit lebih tipis tetapi tetap kuat. Selanjutnya material yang kedua menggunakan plastik mika. Plastik mika digunakan untuk kaca-kaca besar. Selanjutnya ada material yang ketiga yaitu tusuk sate. Tusuk sate berfungsi sebagai tiang-tiang seperti menggunakan styrofoam sebagai alas gubahan ruang publik. Ketiga ada tema. Tema yang saya gunakan pada market saya menggunakan kata sifat melodis. Cara saya menerapkan tema tersebut dengan cara membuat tugas gubahan ruang publik saya bernuansa musik. Lihat pada bentuk bangunan seperti menyerupai alat musik, teknik gitar, dan seperti ada ritme yang dimiliki bangunan ini dan yang lebih diubah pada bentuk aslinya sehingga membuat bangunan menjadi lebih menarik. Selanjutnya ada elemen interior yang menonjol. Elemen interior yang menonjol pada market saya yaitu adalah form. Karena terlihat dari kaca-kaca bangunan yang memiliki bentuk persegi, lalu terdapat form pada bagian bangku di halaman yang menyerupai seperempat lingkaran. Selanjutnya ada pemilihan penggunaan warna. Pemilihan dan penggunaan warna yang saya gunakan pada tugas market saya ini menggunakan warna putih sebagai warna dominan karena warna putih memiliki arti yang bersih dan juga dapat membuat bangunan menjadi lebih luas serta megah. Warna putih juga melambangkan sebagai jiwa yang penuh dengan kemanusiaan. Dan selanjutnya ada bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk pada tugas gubahan ruang publik saya yang saya gunakan bermacam-macam. Ada yang menggunakan bentuk menyerupai bentuk asli yaitu musik gitar. Selanjutnya pada bangku luar menggunakan bentuk seperempat lingkaran. Lalu pada kaca-kaca menggunakan bentuk persegi dan bentuk lingkaran pada tempat untuk pohon besar. Transformasi bentuk dan fungsinya. Transformasi bentuk pada tugas market saya ini menggunakan transformasi bentuk ruang aditif, di mana terdapat penambahan bentuk dasar dengan bentukan sejenis. Namun bisa juga menjadi kombinasi bentukan tertentu. Fungsi dari adanya transformasi bentuk aditif ini salah satunya adalah untuk lebih memberikan kesan unik pada bangunan, tetapi tetap memiliki fungsi lain yaitu agar semakin ke dalam ruangan semakin besar pula ruangan dan bukaan tersebut. Kemudian ada bentuk dan komposisi atap, dinding, lantai, dan bukaan. Bentuk dan komposisi atap, dinding, lantai, dan bukaan menggunakan bentuk alat musik yakni gitar. Selanjutnya komposisi atap menggunakan penambahan bentuk ruang aditif yang menjadikannya terkesan lebih unik. Kemudian ada dinding yang menyerupai sisi pada gitar dan juga ada lantai atau alas di sini menggunakan material karton board 3 mili. Selanjutnya pada bukaan menggunakan bukaan biasa pada ruangan publik ini. Kemudian ada interior ruangan. Yang pertama ada pintu masuk, bentuk dan letaknya. Pintu masuk yang terdapat pada tugas market saya ini memiliki 4 pintu masuk.
Letak pintu tersebut ada 2 pintu di depan dan 2 pintu di bagian dalam menuju ruangan paling dalam lagi. Pintu masuk gubahan saya menggunakan 2 bentuk pintu persegi panjang yang menjadikan bukaan menjadi lebar. Letak ruang pusat dan sekunder. Seperti halnya lobi, terdapat di pintu utama atau pintu depan di sebelah kanan. Sedangkan ruang sekunder terdapat di ruang lebih dalam lagi setelah ruang pusat. Selanjutnya ada akses masuk, keluar, dan sirkulasi. Akses masuk, keluar, dan sirkulasi terlihat pada pintu-pintu. Pintu luar menuju dalam memiliki 2 bukaan besar. Selanjutnya ada pintu dalam menuju lebih dalam lagi juga memiliki 2 pintu besar. Selanjutnya, sirkulasi pada pencapaian menuju bangunan menggunakan frontal atau jalur lurus langsung mengarah ke pintu. Selanjutnya ada hubungan jalur ruang. Hubungan jalur ruang pada maket saya ini menggunakan pembatas tembok sebagai bidang pemisah yang dapat membatasi pencapaian visual maupun fisik antara 2 ruangan bersebelahan, memperkuat individualitas masing-masing ruang dan menampung perbedaan yang ada. Selanjutnya ada bentuk ruang sirkulasi. Bentuk ruang sirkulasi pada tugas gubahan maket saya ini menggunakan sirkulasi tertutup, sebab membentuk deretan kolom untuk jalan lintas yang menjadi sebuah perluasan fisik dari ruang yang ditembusnya. Dan hubungan antara ruang satu dengan ruang lain ada yang menggunakan secara horizontal. Hubungan antar ruang ini saya menggunakan diagram matriks untuk mengetahui hubungan ruang tersebut. Ini diagram matriksnya, keterangan jarak menggunakan angka. Angka 1 jarak berdampingan, angka 2 jarak dekat, angka 3 jarak sedang, angka 4 jarak jauh, dan angka 5 tidak ada hubungan. Oke, seperti ini. Ruang pusat dengan ruang sekunder 1, jarak dekat ditandai dengan nomor 2. Jarak ruang pusat dan ruang sekunder 2 ditandai dengan nomor 4, yaitu jarak jauh. Ruang pusat dengan ruang menuju keluar ditandai dengan angka 1, jarak berdampingan. Ruang sekunder 1 dengan ruang sekunder 2 ditandai dengan angka 2, yaitu jarak dekat. Ruang sekunder 1 dengan ruang menuju keluar ditandai dengan angka 5, yaitu tidak ada hubungan. Ruang sekunder 2 dengan ruang menuju keluar ditandai dengan angka 3, yaitu jarak sedang. Selanjutnya yang terakhir ada prinsip-prinsip desain. Yang pertama, prinsip desain itu ada keseimbangan, kesatuan, ritme, proporsi. Yang pertama ada saya bahas adalah keseimbangan. Keseimbangan pada tugas saya ini yaitu ukuran yang berbeda pada bangunan yang mengartikan bahwa menggunakan balance asimetris. Karena seperti pada gitar umumnya, ukuran atas dan bawah memang berbeda. Pada gagangnya memiliki bentuk tegak lurus, tetapi sedikit lebar semakin ke bawah. Dan pada badan gitarnya memiliki bentuk yang semakin ke bawah semakin besar. Selanjutnya ada kesatuan. Kesatuan atau unity pada tugas ini menggunakan unity overlapping pada bangunan dan juga pada kaca-kaca bangunan. Dan serta menggunakan unity alignment atau sejajar pada tiang-tiang dan ornamen di atas gagang gitar. Unity overlapping itu maksudnya yang tumpang tindih. Oke, selanjutnya ada ritme. Ritme yang terdapat pada gubahan 1 ruang publik saya ini terlihat pada tiang-tiang dan ornamen-ornamen kayu yang terlihat pada atas-atas jalanan. Dan pada bentuk bangunan seperti memiliki ritme dari bentuk bangunannya. Selanjutnya ada proporsi yang terakhir. Proporsi pada tugas gubahan 1 ruang publik di sini juga terlihat karena luas bangunan dengan alas yang berukuran sesuai dengan ketentuan skala 1:40. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.